Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Untuk pertemuan kita kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai titik stasioner dan jenisnya. Ini masih pada bab turunan fungsi aljabar ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan nilai, titik, dan jenis stasioner menggunakan turunan fungsi aljabar ya. Oke, untuk di awal Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian nilai stasioner dan titik stasioner ya. Bisa Ibu ilustrasikan pada grafik berikut ini. Nah, di sini ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, di mana ada suatu kurva yang berwarna merah ini atau suatu fungsi yaitu Y sama dengan fx. Kemudian ada titik di sini di tengah-tengah kurva yang berada di atas di puncaknya yang melalui titik A ini ya pada sumbu X ya. Nah, titik yang ada di puncak inilah yang kita namakan sebagai titik stasioner atau bisa kita tuliskan yaitu A, FA ya. Nah, dari titik stasioner ini bisa kita cari nilai stasionernya ya. Jadi nilai stasionernya adalah FA ya. Oke, untuk nilai dan titik stasioner ini dia mempunyai syarat ya atau rumusnya untuk menentukan nilai dan titik stasioner ini ya, yaitu f aksen x sama dengan 0. Jadi jika diketahui suatu kurva y sama dengan fx atau suatu fungsi y atau suatu fungsi fx, maka untuk mencari nilai stasionernya atau titik stasionernya bisa kita cari dengan cara menurunkan fungsinya itu sebanyak 1 kali, kemudian kita sama dengankan 0 ya. Oke, untuk istilah lain pada titik stasioner ini adalah, jadi titik stasioner ini mempunyai nama ya, banyak nama ya. Bisa dikatakan sebagai titik kritis atau titik balik atau titik ekstrim atau titik optimum. Jadi kalau ada pertanyaan tentukan titik balik, itu juga disebut titik stasioner. Titik ekstrim juga disebut sebagai titik stasioner. Begitu juga kalau ditanyakan titik optimum, itu juga berarti titik stasioner ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya supaya lebih paham. Tentukan nilai stasioner dan koordinat titik stasioner fungsi fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 plus 1/2 x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 8 ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan yaitu mencari turunan pertama dari fungsi fx nya ini ya. Nah, kita turunkan fungsi fx ini sebanyak 1 kali ya. Tentu kalian harus ingat konsep dasar dari turunan pertama fungsi aljabar ya. Jadi pangkatnya 3 ini kita bawa ke kiri, jadi 1/3 kali 3 x pangkat 3 dikurangi 1 ditambah 1/2 pangkat 2 nya ini dibawa ke kiri, jadinya 1/2 dikali 2 x pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian kita turunkan min 6x menjadi min 6. Turunan dari plus 8 menjadi 0 ya. Kemudian kita sederhanakan menjadi, nah ini 1/3 kali 3 sisanya 1 ya. 1 bisa kita tidak usah tulis ya, jadinya x pangkat 2 plus di sini juga jadinya 1 x saja ya. Jadi karena x pangkat 2 dikurangi 1, x pangkat 1 boleh tidak tulis, dikurangi 6 ya. Setelah itu kita cari syarat stasionernya ya. Jadi
rumusnya, yaitu f aksen x sama dengan 0. Kita masukkan f aksen x yang sudah kita dapatkan tadi ke rumus ini ya, sehingga dia akan menjadi x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0 ya. Nah, di sini kalian perlu pahami, kalau kalian menemukan suatu persamaan kuadrat, ini namanya persamaan kuadrat ya. Jadi untuk menentukan nilai x-nya, kalian harus menggunakan cara memfaktorkan, bisa pakai rumus ABC juga bisa, atau juga melengkapi kuadrat sempurna juga bisa. Jadi bisa kalian pilih dari ketiga cara itu yang mana paling gampang ya. Dan di sini Ibu menggunakan yang paling gampang itu dengan cara memfaktorkan ya, karena ini bisa kita faktorkan secara langsung ya. Kalau dia bentuknya persamaan kuadrat, kalau kalian temukan nanti bentuknya dalam persamaan linier yang pangkat tertingginya 1, itu langsung kalian akan temukan nilai x-nya tanpa harus memfaktorkan ya. Oke, sekarang kita faktorkan x kuadrat plus x min 6. Tentu kalian masih ingat ya cara memfaktorkan. Jadi berapa kali berapa hasilnya min 6, berapa ditambah berapa hasilnya 1, ini x ini 1 ya, plus x ya. Kita dapatkan x min 2 dikali x plus 3. Jadi min 2 dikali plus 3 itu jadinya min 6. Min 2 ditambah 3 jadinya plus 1 ya. Tentu sama dengan 0. Kemudian kita cari satu-satu, x min 2 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita cari nilai x-nya. Nah, di sini x min 2 sama dengan 0 ya. Karena di sini sudah min, kalau dia pindah ruas atau menyeberangi tanda sama dengan, otomatis tandanya pasti berubah ya. Jadinya x sama dengan 2. Plus ini ya. Jadi kalau plus boleh tidak kita tulis ya. Atau x plus 3 sama dengan 0, karena di sini sudah plus, asal dia menyeberangi tanda sama dengan, dia akan berubah tanda menjadi min. Jadinya x sama dengan min 3 ya. Setelah itu, setelah kalian dapatkan nilai x-nya 2 atau x-nya sama dengan min 3, jadi kita substitusi, kita masukkan ke dalam fungsi awalnya ya. Fungsi awalnya yang sepertiga, x pangkat 3 setengah x pangkat 2 min 6x plus 8. Jadi yang pertama Ibu substitusi yaitu x sama dengan 2. Kita masukkan, kita ganti semua x-nya dengan 2 ya, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kita cari hasilnya. Nah, 2 pangkat 3 ini kan dapat 8 ya. Jadinya 8 dikali sepertiga, dapatlah dia 8/3 ya. Ditambah setengah, di sini 2 kuadrat 4 ya. Jadi setengah kali 4 itu dapat 2 ya. Jadi plus 2. Terus min 6 kali 2 dapat min 12 plus 8. Kemudian kita sederhanakan, yang mana kita bisa sederhanakan dulu. Di sini yang Ibu sederhanakan dulu, plus 2 dikurangi 12 ditambah 8. Dapat hasilnya min 2 ya. Nah, di sini ada bentuk pecahan, ada bentuk angka biasa ya. Jadi kita samakan semuanya ke dalam bentuk pecahan supaya lebih gampang. Nah, di sini yang Ibu rubah adalah min 2 ini. Ibu ubah menjadi pecahan. Dia akan menjadi min 2/1. Kita samakan penyebutnya ya, karena di sini 3, di sini 1, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 3 ya. Di sini kali 3. Di sini juga kali 3 ya, sehingga dia akan menjadi 8/3 dikurangi 6/3, itu akan sama dengan 2/3 ya. Nah, 2/3 ini kita sebut sebagai nilai stasioner ya. 2/3 ini sebagai nilai stasioner. Nah, dari nilai stasioner ini bisa kita tentukan titik stasionernya ya. Jadi titik stasionernya adalah x-nya 2, terus nilai stasionernya sebagai y. Jadinya titik stasionernya adalah 2,2/3 ya. Terus selanjutnya
untuk X sama dengan min sepertiga ya. Sama, kita masukkan X sama dengan min 3 ini ke dalam fungsi awal. Fungsi awalnya ini ya sama. Jadi kita ganti semua X-nya dengan min 3. Nah, yang merah-merah ini ya. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan akan menjadi, nah ini ya, sepertiga dikali min 3 pangkat 3. Ini dapat min 27 ya. Nah, terus min 27 dikali sepertiga dapat hasilnya min 9. Terus ditambah setengah dikali ini min 3 kuadrat itu 9 ya. Jadi ini tidak bisa kita sederhanakan, kita tulis saja 9/2. Ditambah ini min 6 dikali min 3 ya. Min 6 dikali min 3 dapat dia plus 18. Plus 8 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan. Di sini Ibu jumlahkan yang bisa kita jumlahkan dulu ya, yang lebih gampang. Jadinya min 9 ditambah 18 ditambah 8 itu dapat 17 ya. Jadi 9/2 ditambah 17. Terus 17 ini Ibu ubah ke dalam bentuk pecahan ya, karena di sini ada salah satu yang berbentuk pecahan supaya lebih gampang. Jadinya ini 17/1. Kita samakan penyebutnya, di sini kali 2, atasnya juga dikali 2. Setelah itu dia akan menjadi 9/2 ditambah 34/2. Terus kita jumlahkan menjadi 43/2. Nah, karena di sini pecahannya bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran, kita ubah ya ke pecahan campuran sehingga dia akan menjadi 21/1/2. Jadi inilah yang disebut sebagai nilai stasionernya ya. Boleh 43/2, boleh juga 21/1/2 sebagai nilai stasionernya ya. Dan setelah itu kita bisa tentukan titik stasionernya ya. Titik stasionernya sebagai sumbu X-nya ini min 3, terus sebagai sumbu Y-nya adalah 21/1/2. Ibu pakai yang pecahan campurannya ya. Boleh kalian pakai ini, boleh juga ya. Jadinya titik stasionernya adalah min 3,21/1/2 ya. Nah, di sini Ibu perlu tekankan lagi, kalau dia ditanyakan nilai stasioner berarti hasilnya berupa angka ya, berupa nilai. Bisa 2/3, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6 dan seterusnya. Jadi berupa nilai atau angka ya. Kalau dia ditanyakan titik stasioner itu berupa titik koordinat ya, yaitu X, Y, di mana X-nya itu kita peroleh dari titik syarat titik stasioner yang sebelumnya tadi. Terus Y-nya itu bisa kita peroleh dari nilai stasioner yang sudah kita dapatkan dari X-nya ini ya. Dan ingat, setelah selesai kalian mengerjakan suatu soal, ingat membuat kesimpulannya ya. Jadi fungsi X-nya ini mempunyai nilai-nilai stasioner 2/3 dan 21/1/2 serta titik-titik stasionernya yaitu 2,2/3 dan min 3,21/1/2 ya. Oke, kita lanjut sekarang ke titik dan jenis stasioner ya. Bisa Ibu ilustrasikan kembali pada suatu grafik pada sumbu X dan sumbu Y, di mana dilalui oleh suatu kurva. Nah, ini kurva fx atau fungsi fx yang bentuknya naik turun gunung seperti ini ya. Dan di mana pada kurva ini ada titik-titik yang dilaluinya ya. Titik-titiknya ini kita mulai dari yang kiri ya. Yang ini, titik ini kita sebut sebagai titik balik maksimum ya, karena ini fungsi naik, ini naik ya. Terus dia turun. Di sini sebagai titik balik maksimum karena dia berada di atas ya, maksimum. Terus kita turun lagi. Nah, ini dia membelok ke kanan, kemudian turun belok lagi ke bawah.
ini sebagai titik belok turun ya, karena dia turun, belok, turun lagi, makanya dinamakan sebagai titik belok turunnya ini ya. Terus yang ke bawah lagi, karena dia letaknya paling bawah, ini kita namakan sebagai titik balik minimum ya, karena dia di bawah terus naik lagi ya, makanya dinamakan titik balik minimum. Kemudian naik lagi, belok, hanya ada titiknya, kemudian naik lagi, belok, kemudian naik lagi ya. Ini kita namakan sebagai titik belok naik ya, karena dia belok, titik, belok lagi, titik, naik, makanya dinamakan titik belok naik ya. Nah, di titik dan jenis stasioner ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya, karena di sini ada beberapa rumus atau beberapa konsep dasar yang harus kalian pahami ya. Nah, dalam menentukan titik dan jenis stasioner ini ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan titik dan jenis stasioner ini ya. Yang pertama, kita menggunakan uji turunan pertama, dimana yang pertama, jika f aksen x lebih dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0 dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka a, fa merupakan titik balik maksimum dan fa merupakan nilai maksimum. Nah, di sini bisa Ibu ilustrasikan pada suatu grafik seperti ini. Nah, ini titik balik maksimumnya ya di sini. Nah, di sini. Ini yang berwarna merah ini. Nah, ini sebagai titik balik maksimum karena dia berada di atas. Ini naik fungsinya, ini turun fungsinya ya. Kemudian yang kedua, jika f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0 dan f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari a, maka a, fa merupakan titik balik minimum dan fa merupakan nilai minimum. Nah, di sini Ibu ilustrasikan kembali untuk yang kedua. Nah, ini kebalikannya ya dari yang pertama. Jadi titik balik minimum tuh ada di sini. Karena minimum dia di bawah ya di sini. Ini fungsi turun, ini fungsi naik ya. Sini titik, ini sini titik A-nya ya yang dilalui. Di sini titik A-nya. Terus yang ketiga, jika f aksen x kurang dari 0 untuk x kurang dari a, f aksen a sama dengan 0 dan f aksen x kurang dari 0 untuk x lebih dari a, maka a, fa merupakan titik belok. Ini yang namanya titik belok ya, yang belok-belok tadi ya. Jadi ada fungsi naik ini, di sini titiknya, terus belok lagi, sini ada titiknya, terus ini ada fungsi naik lagi. Jadi bisa kita katakan ini sebagai titik belok naik karena dia beloknya menuju ke atas, alias dia selalu naik fungsinya ya. Oke, yang keempat, jika f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari a, f aksen a sama dengan 0 dan f aksen x lebih dari 0 untuk x lebih dari a, maka a, fa adalah titik belok juga ya. Jadi ini titik belok yang kedua. Nah, ini kebalikan dari yang ketiga ini ya. Jadi ini fungsi turun, di sini titiknya belok, kemudian turun lagi, di sini titiknya, ini fungsi turun. Jadi ini kita bisa katakan sebagai titik belok turun ya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu uji turunan kedua. Dengan menguji turunan kedua, jadi kita menggunakan turunan kedua untuk menentukan titik dan jenis stasioner. Nah, yang pertama, jika f aksen a sama dengan 0 dan f double aksen x kurang dari 0, maka
A, FA merupakan titik balik maksimum dan FA merupakan nilai maksimum. Nah, di sini ada hubungannya ya dengan turunan pertama ya. Jadi kalau F aksen X itu kurang dari lebih dari 0, maka untuk turunan keduanya adalah F double aksen X itu pasti kurang dari 0. Maka itu dikatakan sebagai titik balik maksimum atau nilai maksimum ya. Yang kedua, jika F aksen A sama dengan 0 dan F double aksen A lebih dari 0, maka A, FA merupakan titik balik minimum dan FA merupakan nilai minimum. Nah, di sini juga ada hubungannya dengan turunan pertama. Jadi F aksen X-nya kurang dari 0. Kurang dari 0. Terus F double aksennya berarti kebalikannya ya, lebih dari 0. Maka dia akan membentuk suatu titik balik minimum atau nilainya nilai minimum ya. Terus yang ketiga, jika F aksen A sama dengan 0, F aksen X kurang dari 0, untuk X kurang dari A dan F double aksen A sama dengan 0, maka A, FA merupakan titik belok turun ya. Terus yang keempat, jika F aksen A sama dengan 0, F aksen X lebih dari 0, untuk X kurang dari A dan F double aksen A sama dengan 0, maka A, FA merupakan titik belok naik ya. Jadi titik belok turun itu F aksen X kurang dari 0, terus titik belok naik itu F aksen X lebih dari 0. Tetap dia F double aksen A nya sama dengan 0, ini juga F double aksen A nya sama dengan 0 ya. Oke, supaya lebih paham lagi kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Yang pertama, tentukan titik dan jenis stasioner untuk fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 3. Di langkah pertama, kalau kita menggunakan uji turunan pertama, kita harus mencari turunan pertama dari fungsinya ini ya. Jadi kita turunkan 2x pangkat 3 dapat 2 kali 3 x pangkat 3 dikurangi 1. Terus kita cari turunan dari min 6x kuadrat, yaitu min 6 kali 2 x pangkat 2 dikurangi 1. Terus kita cari turunan dari plus 3, yaitu 0 ya. Terus kita sederhanakan menjadi 6x kuadrat min 12x ya. Setelah itu kita cari syarat stasionernya, yaitu f aksen x sama dengan 0. Kita masukkan f aksen x nya, kita ganti dengan 6x kuadrat min 12x, sehingga dia akan menjadi 6x kuadrat min 12x itu sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari nilai x nya, karena di sini bentuknya seperti ini 6, di sini 12, sama-sama ada huruf x nya, jadi bisa kita keluarkan 6x nya ya. Jadinya 6x dikali, karena di sini 6x kuadrat, karena sudah keluar 6x berarti sisanya x. Terus di sini 12x min 12x, keluar 6x jadinya min 2 sama dengan 0. Kemudian kita cari satu-satu, 6x sama dengan 0 atau x kurang 2 sama dengan 0. Sehingga untuk 6x sama dengan 0 dapat x nya 0, karena 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0 ya. Atau x min 2 sama dengan 0, dia akan menjadi x sama dengan 2, karena di sini min, asal dia nyebrang tanda sama dengan, jadinya plus 2 ya. Setelah itu kita buat garis bilangannya untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 2, sehingga dia akan menjadi, nah
Ini ya, hati-hati menempatkannya ya, antara 0 sama 2, yang mana lebih besar angkanya. Jadi 2 ini lebih besar, jadi letaknya di kanan, yang lebih kecil itu di kiri ya. Nah, setelah itu kita lakukan uji titik. Seperti biasa kita mencari titik-titik di antara angka 0 dan 2 ini ya. Di sini kita pakai -1, di sebelah kiri 0. Terus di antara 0 dan 2 ini kita pakai 1, di sebelah kanan 2 ini kita pakai 3 ya. Kita pertama uji yang -1 dulu ya. Kita masukkan -1 ini ke turunan pertamanya ini ya, 6x² min 12x ya. Jadi kita ganti semua x-nya dengan -1, sehingga dia akan menjadi 6 kali -1² dikurangi 12 kali -1, sehingga kita bisa sederhanakan, yaitu 6 ditambah 12 dapat hasilnya 18. Nah, 18 ini lebih dari 0 ya, alias dia bernilai positif. Itu artinya dia fungsinya naik ya. Kalau dia positif pasti naik fungsinya ya. Maka bisa kita buat sketsanya berupa garis yang naik plus tandanya yang positif ya. Yang kedua yang kita uji adalah x-nya 1 ya, jadinya f aksen 1 kita masukkan lagi ke turunan pertamanya, kita ganti semua x-nya dengan 1, sehingga dia akan menjadi 6 kali 1² dikurangi 12 kali 1, sehingga hasilnya 6 dikurangi 12 dapat -6 kurang dari 0 ya. -6 itu kurang dari 0 berarti fungsinya turun dan tandanya negatif ya. Kita tuliskan pada garis bilangan tanda panah turun dan tandanya negatif ya. Setelah itu yang ketiga kita uji titik x-nya sama dengan 3. Jadi kita ganti semua x-nya dengan 3 pada turunan pertamanya ini, pada fungsi turunan pertama. Terus dia akan menjadi 6 kali 3² itu dapat 54, min 12 kali 3 dapat min 36. Kita kurangi 54 dikurangi 36 yaitu 18. Nah, 18 ini lebih dari 0 ya, dan dia bernilai positif. Maka fungsinya adalah naik ya, tentu isi tanda positif ya. Nah, setelah itu bisa kita tentukan. Nah, di sini naik, di sini turun, berarti di tengah-tengahnya dia bernilai maksimum ya. Terus di sini turun, habis itu naik, tentu di sebelah ini dia bernilai minimum ya. Nah, selanjutnya kita mencari jenis stasionernya ya. Jadi titik-titik yang sudah kita dapatkan tadi yang di awal, yaitu kita dapat x-nya 0 dan x-nya 2, kita substitusi ke fungsi awal ya, ke fungsi yang ada pada soal, yaitu 2x pangkat 3 min 6x² plus 3. Jadi yang pertama ibu ganti semua x-nya dengan 0, sehingga dia akan menjadi seperti ini, 2 kali 0 pangkat 3 dikurangi 6 kali 0 pangkat 2 ditambah 3. Dapatlah hasilnya 3 ya, karena ini 0 dikurangi 0 tambah 3. Terus yang kedua ibu substitusi x-nya dengan 2 ya, ibu ganti semua x-nya dengan 2, sehingga dia akan menjadi 2 kali 2 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 2 pangkat 2 plus 3, sehingga dia akan menjadi min 5 ya. Nah, setelah kita selesai mengganti semua x-nya dengan 0 dan 2, kita dapatkan hasilnya 3 dan min 5, barulah kita bisa menentukan yang mana nilai maksimum, yang mana nilai minimum ya. Jadi 3 min 5 ini adalah nilai stasioner. Jadi bisa kita tentukan 3 ini karena dia paling besar, ini sebagai nilai maksimum. Terus min 5 ini karena dia yang paling kecil, maka dia dinamakan sebagai nilai minimum.
Nah, terus setelah kita bisa menentukan ini sebagai nilai maksimum, bisa kita tentukan titik stasionernya ya, atau jenisnya yaitu titik balik maksimum, yaitu 0,3. 0-nya ini titik X-nya, sumbu X-nya, terus 3 ini sebagai nilai maksimumnya atau sumbu Y-nya. Jadi titiknya adalah 0,3. Jadi jenis stasionernya adalah titik balik maksimum ya. Terus yang kedua, setelah kita bisa menentukan min 5 ini sebagai nilai minimum, berarti bisa kita mencari titik stasionernya atau jenisnya yaitu titik balik minimum, yaitu 2,5. 2 ini sebagai sumbu X-nya, terus min 5 ini sebagai hasilnya, yaitu sebagai sumbu Y-nya ya. Oke, seperti biasa, setelah selesai mengerjakan suatu soal, ingat membuat kesimpulannya ya. Jadi, titik 0,3 merupakan titik balik maksimum dan 2,5 ini merupakan titik balik minimum. Sudah selesai ya untuk contoh soal yang ini menggunakan uji turunan pertama ya. Oke, masih pada soal yang ini juga kita akan menentukan titik dan jenis stasioner untuk fungsi yang sama dengan menggunakan uji turunan kedua ya. Jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan tetap seperti biasa, kita mencari turunan pertamanya sama seperti tadi ya. 2 kali 3 X pangkat 3 kurang 1 dikurangi 6 kali 2 X pangkat 2 kurang 1 ditambah 0. Kemudian kita sederhanakan menjadi 6x kuadrat min 12x. Nah, karena di sini uji turunan kedua, berarti kita cari sampai turunan keduanya ya. Jadi setelah dapat turunan pertamanya, kita turunkan lagi 1 kali ya, sehingga dia akan menjadi 6 pangkat 2 nya dikali, jadi 6 kali 2 X pangkat 2 dikurangi 1, turunan dari min 12 X adalah min 12, sehingga kita sederhanakan dia akan menjadi 12x min 12 ya. Nah, setelah itu kita tentukan syarat stasionernya ya, yaitu f aksen X sama dengan 0 rumusnya. Kita masukkan nilai f aksen X nya 6x kuadrat min 12x ke sini ya, sehingga dia akan menjadi 6x kuadrat min 12x sama dengan 0. Langkahnya sama seperti tadi ya. Jadi 6x kuadrat min 12x bisa kita sederhanakan menjadi 6x dikali x min 2 sama dengan 0 ya. Terus kita jabarkan 6x sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Kemudian dapat hasilnya x sama dengan 0 atau x sama dengan 2 ya. Setelah kita dapatkan x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 2, langkah selanjutnya kita melakukan substitusi titik x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 ini untuk menentukan jenis stasioner ya. Karena di sini memakai uji turunan kedua, kita lakukan substitusi titik ini x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 ini ke fungsi turunan keduanya ini ya, yang ini 12x dikurangi 12 ya. Nah, yang pertama ibu substitusi yaitu x sama dengan 0 ke ini ya, 12x min 12. Jadinya f double aksen 0 sama dengan, kita ganti semua x dengan 0 ya, jadinya 12 kali 0 dikurangi 12, dapat hasilnya min 12. Kita lihat hasilnya min 12 kurang dari 0 ya, itu berarti jenisnya dia maksimum ya. Ingat seperti yang ibu bilang tadi, kalau dia menggunakan turunan kedua dia terbalik tandanya ya. Kalau di turunan pertama kurang itu minimum, kalau di turunan kedua atau di f double aksen ini kurang dari 0 itu artinya maksimum ya.
Terus yang kedua kita substitusi X-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke fungsi turunan keduanya ini, sehingga dia akan menjadi F double aksen 2 sama dengan 12 kali 2 dikurangi 12. Dapat hasilnya 12 ya. Ini lebih dari 0. Maka jenisnya adalah minimum ya. Nah, setelah itu kita lakukan substitusi kembali untuk X sama dengan 0 ini ke fungsi awal, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 3 ya, sama seperti tadi ya. Jadinya f0 sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 dikurangi 6 kali 0 pangkat 2 plus 3 sama dengan 3, dapat hasilnya ya. Setelah itu yang kedua, untuk X sama dengan 2 kita masukkan juga ke fungsi ini, fungsi awal. Jadinya F2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 pangkat 2 ditambah 3. Ini dapat hasilnya min 5 ya. Setelah itu kita bandingkan hasilnya, ada 3 ada min 5. Bisalah kita menentukan ya, yang mana maksimum, yang mana minimum. Jadi 3 ini sebagai nilai maksimum ya. Sama kan seperti ini maksimum, ini maksimum. Jadi X sama dengan 0 ini merupakan jenisnya maksimum ya. Terus dari maksimum ini bisa kita tentukan titik stasionernya ya, atau jenisnya titik balik maksimum. Jadinya 0,3. Di 0 itu titik X-nya, 3 ini sebagai hasilnya 0,3 ya. Terus yang kedua, hasilnya min 5 ini, jadinya karena dia paling kecil berarti nilainya minimum ya. Sama seperti yang ini. Nah, ini minimum juga. Di X-nya juga 2 di sini juga ada X-nya 2 ya. Berarti sudah sama ya. Terus bisa kita tentukan titik stasionernya, jenisnya yaitu titik balik minimum, yaitu 2,5. 2 ini sumbu X-nya, terus min 5 ini sumbu Y sebagai hasilnya, sebagai nilai minimumnya ya. Nah, sudah selesai sampai di sini ya. Jadi langkah terakhir kita tulis kesimpulannya. Jadi titik 0,3 merupakan titik balik maksimum dan 2,5 merupakan titik balik minimum. Sama ya seperti yang cara uji turunan pertama tadi. Jadi bisa kalian pilih nanti kalau disuruh menentukan titik dan jenis stasioner untuk suatu fungsi tertentu atau suatu kurva tertentu, bisa kalian pilih salah satu caranya ya. Boleh pakai uji turunan pertama, boleh pakai uji turunan kedua. Jadi baik cara yang pertama maupun cara yang kedua itu pasti akan menghasilkan jawaban yang sama ya. Jadi tinggal dipilih yang mana menurut kalian yang paling mudah kalian pahami, atau yang paling gampang kalian pelajari, atau yang paling gampang kalian ingat. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada hari ini. Jadi semoga penjelasan Ibu tadi kalian semua dapat pahami dan kalian pelajari dengan baik ya. Jadi video ini bisa kalian putar ulang kembali kalau ada hal-hal atau bagian dari materi ini yang belum kalian pahami atau kalian mengerti dengan baik ya. Jadi seperti biasa akan Ibu berikan latihan soal berupa kuis. Jadi silakan kalian kerjakan langsung pada link yang sudah Ibu lampirkan pada Google Classroom kalian masing-masing, dan dapat kalian baca petunjuk pengerjaannya dengan baik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau yang masih kalian belum pahami setelah kalian putar ulang video ini bisa kalian tanyakan atau kita diskusikan langsung melalui WA ya. Tetap semangat belajar anak-anak, tetap jaga kondisi agar kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat tetap mematuhi protokoler kesehatan ketika kalian sedang bepergian keluar rumah ya.
Oke, Ibu tutup video materi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.